Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Pada siang ini mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, beri kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di mana saat-saat ini banyak sekali perbuatan atau tindakan yang tidak Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak Tuhan di tempat ini, kita sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini, mari kita berharap dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membukakan Alkitab kita dari Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Mari kita bacakan bersama-sama. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembuh-nyembuhkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya ambil di Amsal ini yaitu sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan seperti apa? Yaitu poin yang pertama, sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan yaitu 1, sikap yang merasa mampu. Kita bisa melihat di ayat 17a, mata sombong dan lidah dusta. Ada 2 kata yang saya ambil yaitu mata sombong dan lidah dusta ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mata ini dan lidah dusta ini sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita menjatuhkan orang lain, ketika kita memberi yang tidak terbaik kepada orang lain, maka Tuhan tidak berkenan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak Tuhan di tempat ini tidak melakukan hal seperti itu. Mata sombong ini, terkadang kita melihat orang lain dari sudut pandang kehidupannya. Terkadang kita melihat orang lain dari penampilannya, karena dia tidak mempunyai apa-apa dari banding kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lidah dusta ini mungkin sering sekali kita memberi yang penipuan bagi orang lain atau janji yang tidak tepat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak Tuhan di tempat ini, kita tidak memiliki lidah dan mata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mempergunakan mata kita dan lidah kita untuk memberkati orang-orang di luar sana. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan, banyak yang selalu kita memberkati di luar sana. Kita harus memberkati mereka dengan lidah kita, dengan mata kita. Jangan hanya untuk menjatuhkan, jangan hanya untuk menghina. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita menjadi sombong untuk selamanya? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan selalu menyembuhkan diri? Bapak Ibu Saudara, jangan kita memiliki hati yang sombong dan mata yang sombong ini. Ketika kita melihat, bahkan kita sebagai anak Tuhan, banyak sekali perbuatan yang tidak berkenan. Orang yang tidak mampu itu, dia selalu mengucap syukur. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dan dia selalu berdoa kepada Tuhan. Sedangkan kita yang sudah merasa mampu ini, belum tentu kita mengandalkan Tuhan, belum tentu kita mengucap syukur apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penerapan dalam kehidupan kita, apakah kita mau menjadi sombong untuk selamanya? Apakah kita mau menjadi yang tidak terbaik kepada orang lain? Pada siang ini, mari kita buka Alkitab kita di Amsal 21 ayat 4. Mata yang congkang dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Dan dilanjut Mazmur 120 ayat 2. Ya Tuhan, lepaskan aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu.
merugikan orang lain. Sikap yang merugikan orang lain ini kita bisa melihat di ayat 17b dan sampai ayat 18. Di sini mengatakan, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini tidak melakukan hal yang seperti ini. Tidak melakukan hati yang membuat rencana yang jahat dan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Terkadang kita sebagai anak Tuhan, kita benci, dendam, hati kepada sesama kita karena dia mempunyai harta, dia mempunyai segalanya, sedangkan kita tidak mempunyai apa-apa. Kita sebagai anak Tuhan di tempat ini, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan, supaya apa yang kita inginkan, supaya Tuhan memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak Tuhan, mari kita selalu berdoa dan berharap kepadanya. Jangan hanya karena iri hati, karena kita tidak mampu untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, kita membunuh orang lain, kita menumpahkan darahnya. Itu tidak bagus, teman-teman. Itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, mari kita selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jangan hanya untuk menjatuhkan orang lain. Jangan hanya untuk tidak memberi yang terbaik kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita selalu berharap. Mungkin sering sekali kita melakukan dalam kehidupan kita karena teman kita atau saudara kita, karena dia memiliki benda atau harta, kita iri, kita menjatuhkan dia. Itu tidak baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Pada siang ini saya menghimbau teman-teman, mari kita renungkan, apakah saya sudah melakukan hal seperti ini? Apakah saya sering melakukannya? Apakah saya selalu menjatuhkan orang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, hati ini kita sering menjatuhkan orang lain karena rasa benci kita, karena rasa dendam kita. Kita menyuruh orang lain untuk menjatuhkan teman kita. Kita menyuruh orang lain untuk menjatuhkan persaudaraan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada siang ini mari kita membangun persaudaraan kita. Jangan hanya untuk menjatuhkan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang ini mari kita selalu berdoa. Mari kita selalu, apa yang kita inginkan, kita selalu mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya percaya kita sebagai anak Tuhan tidak memiliki hati yang seperti ini. Kita tidak memiliki hati yang iri, benci, dendam, tetapi kita mempunyai hati yang selalu mengandalkan Tuhan dan hati yang selalu mengasihi orang lain. Mari, saudara-saudara yang terkasih, jangan hanya gara-gara benda harta itu kita menjatuhkan orang lain. Mari kita buka Alkitab kita di Wahyu 16 ayat 6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Penerapan dalam kehidupan kita, apakah kita mau menjadi orang yang selalu iri hati kepada orang lain? Apakah kita mau menjadi batu sandungan bagi orang lain? Sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan yaitu poin yang ketiga, sikap yang memprovokasi atau mengadu domba orang lain. Kita bisa melihat di ayat 19, seorang saksi dusta yang menyembunyikan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin sering sekali kita mendengarkan untuk mengadu domba orang
dengan kepala mata kita sendiri. Kita sering melakukan dalam kepribadian kita, atau kita sering menjauhkan persahabatan itu dengan tidak baik. Kita sering melakukan hal-hal seperti ini, saudara-saudara. Kita pasti memiliki sifat seperti ini, tetapi saya tegaskan kepada saudara-saudara, mari kita membangun persaudaraan, persahabatan yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Orang lain bisa memisahkan kita, tetapi kasih Tuhan tidak pernah memisahkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan pada sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara, ketika kita melakukan hal seperti ini, atau kita memberi yang tidak terbaik kepada orang lain, tetapi hati kita tidak pernah damai, hati kita tidak pernah tenang apa yang telah kita lakukan, karena hati kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita ingin menjatuhkan orang lain, atau kita baik di hadapannya karena ada keinginan kita menolong dia karena ada mau kita dekat dengannya, karena ada yang kita inginkan dalam hidupnya. Kita ingin menjatuhkan dia, kita ingin memisahkan dia dari persahabatannya, kita melihat dia ingin memisahkan persaudaraannya. Tetapi saya percaya kita sebagai anak Tuhan tidak memiliki hati yang ingin memisahkan persaudaraan atau persahabatan. Kita sebagai anak Tuhan, mari kita membangun pertemanan kita, mari kita membangun persaudaraan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu mengasihi kita, supaya Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini, jangan ada seorang pun yang memisahkan persaudaraan atau persahabatan. Kita sebagai anak-anak Tuhan membangun kasih dan persaudaraan yang lebih erat lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai anak Tuhan jangan memiliki hal sifat seperti ini. Jangan memiliki perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita ini manusia biasa. Kita pasti memiliki hati yang seperti itu. Kita pasti memiliki sifat yang seperti itu. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan menjauhkan kita dari hal seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita saling mengasihi. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling memisahkan satu sama lain. Pada kehidupan kita selalu memberi yang terbaik, tetapi itu tidak berkenan kepada Tuhan, karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita bisa melihat di Roma 8:39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Yesus Tuhan. Walaupun orang lain memisahkan kita, walaupun orang lain menjatuhkan kita, tetapi kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan selalu ada di setiap langkah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, banyak sekali perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penerapan dalam kehidupan kita, apakah kita mau menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan? Apakah kita mau menjadi orang yang selalu memisahkan persahabatan atau persaudaraan? Ilustrasi dalam kehidupan kita yaitu sombong sangat mudah tetapi sulit, tetapi rendah hati sulit. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan yaitu sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan yaitu 1. Sikap yang merasa mampu, 2. Sikap yang merugikan orang lain, 3. Sikap yang memprovokasi atau mengadu domba orang lain. Bapak, Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.